Halo ya, selamat siang Bu. Selamat siang, Iya. Pak Guru Falen Laluan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan sehat meskipun capek karena aktivitas tapi tetap semangat. Mantap, luar biasa. Terima kasih ya Pak sudah memenuhi permintaan saya untuk kita boleh bercakap-cakap ini sehubungan dengan ada tugas ya dalam program guru penggerak untuk supervisi akademik. Dan sebelum melakukan supervisi akademik, kita akan mengadakan percakapan untuk kita boleh melihat sejauh mana persiapan Pak Falen yang hebat dan luar biasa. Oke Pak. Oke, siap. Nah, kalau begitu Pak, saya akan masuk di kelas yang mana? Masuk di kelas 10A Ya. Hari apa Pak? di hari Rabu, Oke, jam. jam ke-8, 9 sampai ke 10. Oke, jadi kelas 10A hari Rabu jam 8, 9, 10 Iya. ya Pak? Oke, terima kasih Pak ya. Dalam materi apa Pak? Ya, sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar, saat ini pendidikan agama Kristen sudah ada di materi alam, menciptakan alam dan keindahannya. Oh iya, jadi dalam materi alam, menciptakan alam dan keindahan. Itu luar biasa. Tujuan pembelajaran apa Pak yang ingin dicapai dalam materi ini? Ya, sesuai dengan modul yang saya sudah siapkan, ada 3 tujuan untuk pembelajaran dari tema materi ini. Yang pertama, memahami pesan Alkitab tentang bagaimana manusia memelihara akan alam ciptaan Tuhan. Selanjutnya, kita bersama-sama mengkaji bentuk-bentuk pemeliharaan alam yang ada di Indonesia yang sudah berjalan selama ini. Ya, di situ kita akan mengkaji bersama bagaimana manusia bisa bekerja sama untuk tetap memelihara alam yang ada di tempat kita tinggal ini. Oke. Jadi ada 3 ya Pak Iya. ya, seperti yang sampaikan Dan yang tadi. terakhir ini Bu, Ya. berperan aktif dalam memelihara alam Indonesia. Jadi di materi ini juga bukan cuma disampaikan, tetapi ada keterlibatan langsung yang diharapkan dari para peserta didik untuk sama-sama memelihara. Karena kalau bukan kita, siapa lagi untuk melanjutkan kehidupan apa yang Tuhan kasih ini di tanah Indonesia. Luar biasa ya. Berarti bukan hanya dari segi pengetahuan ya Pak, tapi nanti juga anak-anak diharapkan ada aksi-aksi Iya, nyata betul. mereka ya. Jadi ada aksi nyata, bentuk-bentuk aksi nyata kayak apa nanti akan diharapkan? Sesuai dengan apa yang sudah disiapkan, saya harap dari aksi nyata, yaitu dari contoh-contoh kecil saja Bu, mengajarkan mereka tentang bagaimana menjaga lingkungan di alam yang sudah mereka tempati. Ataupun ketika berkunjung ke tempat-tempat pariwisata, bagaimana mereka sebagai generasi muda tidak sembarangan mencoret, tidak sembarangan merusak fasilitas yang ada di tempat wisata itu. Itu sih beberapa hal konkret yang diharapkan peserta didik bisa mengerti dan memahami, serta juga bisa melakukannya. Luar biasa ya Pak, luar biasa. Oke, nah nanti di kelas apakah ada strategi khusus yang akan Bapak lakukan untuk pembelajaran materi ini? Iya, dari materi yang ada beberapa strategi. Yang pertama dari pembahasan dari guru. Selanjutnya ada diskusi kelompok lewat materi yang akan diberikan kepada mereka, dan juga ada presentasi yang hendak peserta didik lakukan agar ya kelas berjalan bukan hanya ceramah guru saja Bu, tapi saya harapkan juga dari tujuan pembelajaran memang siswa-siswa peserta didik bisa memahami dan juga bisa mempresentasikan akan materi yang hendak kami bahas nanti. Luar biasa. Jadi ada pembahasan, ada diskusi, ada presentasi. Nah, apakah ada faktor-faktor pendukung yang Bapak butuhkan dalam pembelajaran di kelas? Faktor-faktor pendukung apa? Untuk itu memang sangat perlu, apalagi di era digital ini Bu, faktor pendukung untuk jalannya pembelajaran itu sangat diperlukan. Di kelas nanti saya berupaya untuk
bisa ada LCD, agar bisa menampilkan highlight akan keindahan Indonesia lewat video pembelajaran, tayangan video tentang gambaran Indonesia, dan dari situ siswa-siswi akan diharapkan ada respon yang baik untuk bisa mengenal dan mengerti lebih baik tentang alam Indonesia. Juga saya memerlukan handphone untuk para siswa-siswi, jadi diharapkan bisa membawa, karena ada kesempatan untuk mereka bisa searching tempat alam Indonesia yang ada yang sudah mulai rusak dan perbandingan dengan yang tetap terawat. Jadi saya memerlukan beberapa keperluan itu untuk menunjang proses pembelajaran nanti. Oke, luar biasa Pak ya. Saya semakin penasaran, ingin melihat actionnya di kelas ya, luar biasa Pak. Nah, apakah faktor-faktor penunjang ini sudah ada? Untuk LCD proyektor sudah ada di sekolah, dan untuk laptop saya akan bawa sendiri, dan untuk handphone saya sudah diskusikan di pembelajaran sebelumnya. Saya sudah bertanya dan semua siswa-siswi memiliki handphone, jadi untuk penunjang ya untuk saat ini sudah ada semuanya. Iya. Jadi boleh dikatakan untuk media-media tersebut saat ini sudah ada ya. Oke. Nah, bentuk-bentuk penilaian kayak apa yang akan Bapak lakukan nanti? Iya, karena juga saya guru pendidikan agama Kristen, di sini faktor penilaiannya ada budi pekerti. Jadi saya menanamkan tentang bagaimana siswa-siswi ini bisa memiliki budi pekerti, sikap, etika yang baik dalam kelas. Tetapi penilaian lainnya juga saya menilai dari presentasi akan anak-anak ini, karena akan diberikan kesempatan untuk mereka presentasi lewat tugas yang nantinya akan diberikan, dan juga ada tes tertulis bagi anak-anak setelah materi ini selesai. Jadi ada penilaian budi pekerti, boleh dikatakan itu sikap ya Pak ya? Ya. Oke, baru bagaimana mereka presentasi hasil pembelajaran mereka ya? Baru ada tes tertulis ya, sejauh mana mereka sudah memahami akan materi secara pengetahuan ya Pak. Oke. Nah, dari selain media-media tadi, adakah persiapan lain? Persiapan lainnya jelas dari RPP modul yang sudah disiapkan, tapi juga ada persiapan sendiri, yaitu saya belajar. Saya belajar agar ketika di kelas nanti memang saya siap apa yang disampaikan nanti, ceramah yang akan saya berikan sesuai dengan materi yang sudah saya siapkan. Bahkan juga saya searching untuk materi-materi penunjang, saya nonton video untuk yang akan ditampilkan nanti, agar semua memang selaras dengan modul RPP pembelajaran yang sudah saya siapkan. Wah, kalau saya mendengar penjelasan ini, Bapak sudah sangat siap ya. Sudah sangat siap untuk kegiatan pembelajaran di kelas ya Pak. Oke Pak, nanti pada hari Rabu nanti kita akan bertemu di kelas, dan saya sangat antusias ya, sangat tertarik untuk melihat action Pak Falan yang hebat ini, dan saya yakin semua pasti bagus ya. Dari apa yang saya dengar sudah sangat disiapkan. Oke. Jadi sampai jumpa nanti ya Pak di kelas 10A, hari Rabu di jam ke-8, 9, 10. Semangat Pak, saya yakin pasti bagus karena penjelasannya sudah luar biasa mantap. Oke, demikian Pak, nanti kita jumpa hari Rabu di kelas 10A. Oke, terima kasih untuk waktunya di siang hari ini. Sukses Pak ya. Ya, terima kasih juga Bu untuk kepercayaan ini dan juga kesempatan untuk bisa sharing akan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas nanti. Mantap. Ditunggu Pak praktik baiknya ya pada hari Rabu. Oke, sukses Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Stand up please. Greet to the teacher. Good afternoon, sir. Sebelum kita memulai pembelajaran agama di siang hari ini, kita akan buka dengan doa. Dipersilakan salah seorang siswa. My
Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya yaitu Kristen. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Kudus atas berkat dan kita kasih Yesus. Pada saat ini kami berdoa Ibu Eka yang sehat dan kuat dari berkata. Ya Bapak, pada saat ini kami akan menyampaikan kegiatan pelajaran kami yaitu pelajaran agama yang akan dibimbing oleh Chef Alan lewat pintu-pintu dari awal pertengahan hingga terakhir dan selesai. Ya Tuhan, adik doa kami, dalam nama kami sudah berdoa. Terima kasih Anastasia sebagai kembali ke tempat dan seluruhnya disilakan dulu. Ya, apa kabar di siang hari ini? Baik. Betul. Setelah melewati proses pembelajaran yang panjang, berharap juga di jam-jam terakhir ini kalian tetap semangat. Oke, saya ingin menyerahkan memanggil absen, tapi dia memanggil yang tidak hadir saja. Boleh ketua kelas bilang siapa yang tidak ada? Sekretaris boleh lihat. Oke, ya, hanya sama Faktori yang sakit, kalau doakan cepat sembuhkan. Oke, siap belajar? Oke, kalian juga sudah siap. Di hari ini akan belajar dengan kalian semua. Ya, bisa lihat di sini untuk tujuan pembelajaran kita di hari ini. Itu yang pertama memahami pesan Alkitab untuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Yang kedua, mengkaji bentuk-bentuk pemeliharaan alam Indonesia yang sudah berjalan selama ini. Dan yang ketiga, berperan aktif dalam memelihara alam Indonesia. Ini adalah bagian dari proses tujuan pembelajaran untuk dicapai oleh kita sekalian. Dan di minggu yang lalu kita sudah lebih belajar untuk memahami akan pesan Alkitab untuk memelihara alam ciptaannya. Dan ya, ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Dasar teologi untuk keajaiban dan tingkah ciptaan Tuhan untuk alam semesta yang sudah kalian buat, di mana telah mencatat penciptaan dari hari pertama sampai hari berapa? Hari ke-7. Apa hari ke-7 apa? Beristirahat. Jadi, yang harapkan materi minggu lalu sudah memahami, mengerti tentang penciptaan dan juga punya sebuah tugas tentang melihat dan mereview tempat pariwisata yang semua dituju dan hal-hal apa saja yang ini buat di sana. Dan dia sudah periksa, dan di saat ini kita masuk dalam materi tanggung jawab manusia untuk memelihara alam. Jadi silakan catat tanggung jawab manusia untuk memelihara alam. Ya, adik-adik sekalian, kita sudah diri dulu. Oke ya, ayo latihan semangat. Jadi sedikit tubuh silangan. Di bawahnya kanan kiri 1 2 1 2 3 4. Oke, paham? Kanan kiri 2 balas. Oke, 1 pelan-pelan sampai 1 2 3 mulai. Kanan kiri 1 2 Kiri 1 2, kanan kiri 1 2, lebih pelan. Lebih pelan. Tangan kanan mana? Ini masih ada yang belum fokus. Tangan kiri mana? Oke ya, silakan dulu. Oke. Tanggung jawab manusia untuk memelihara alam. Orang tahu bersama dalam pembahasan di minggu yang lalu dan dia akan mengentar di minggu yang ini bahwa alam ciptaan Tuhan adalah tanggung jawab siapa? manusia. Ada yang lain, jawaban yang lain. Kenapa manusia? Orang akan tanya kenapa manusia. Justin, kenapa manusia yang harus menjaga dan memelihara alam? Silakan.
manusia bertanggung jawab untuk memelihara alam, karena dalam Alkitab telah dituliskan bahwa alam diciptakan, alam ini atau bumi ini hanya untuk manusia. Oke, terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Siap. Ada lagi? Iya, Miranda silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi menurut saya, mengapa Allah memberikan tanggung jawab pada manusia untuk memelihara alam? Karena Tuhan telah menyediakan alam seperti tumbuhan, tanaman, dan hewan-hewan yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, tugas manusia adalah memelihara dan merawat ciptaan yang diberikan oleh Tuhan agar boleh tetap terlestarikan di kehidupan berikut. Sekian dari Tuhan. Yang telah menjawab kenapa sih tanggung jawab manusia untuk menjaga merawat alam? Satu lagi, siapa? Ya, Riyani, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Hari ini saya akan memberikan pendapat mengapa manusia bertanggung jawab untuk memelihara alam. Karena seperti yang sudah dikatakan oleh teman-teman bahwa alam diciptakan alam untuk dinikmati oleh manusia, sehingga manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi bahkan memelihara alam yang sudah diberikan. Manusia wajib menjaga dan melindungi alam karena Tuhan suka kasih, Tuhan suka beri, jadi orang harus bertanggung jawab untuk hal ini. Oke, silakan di sini ya. Oke, siap. Ya. Dipersilakan dulu. Ya, untuk lebih lengkap lagi, Justinia ingin mencari tahu tentang yang gambaran alam yang terkomunikasi lewat visual, lewat foto atau video. Dia juga sudah siapkan. Jadi ya, pasti saat ini orang akan diskusikan bersama dan setelah itu ada pembahasan. Jadi Mas Justi dia sudah sampaikan. Setelah ini ada penayangan video yang juga memang dia sudah siapkan untuk menggambarkan tentang seperti alam penciptaan yang Tuhan suka kasih, terlebih khusus yang ada di Indonesia. Jadi untuk itu ada diskusi, tapi ya, sebelum penayangan video akan yang mau berkelompok. Hitung 1 mulai dari depan 1 sampai 4. Oke, kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo, gerak cepat. Sudah sosial kelompok. Ini ada satu video yang dia siapkan untuk bisa kalian cermati, dan setelah video ini ada pertanyaan yang akan dia berikan. Jadi selamat menyaksikan.
Ya, ini adalah bagian gambaran tentang alam Indonesia yang saya ambil di YouTube di Wonderland Indonesia. Dan saat ini silakan buka dalam Yohanes 1 ayatnya yang ketiga, yang akan menjadi acuan untuk diskusi kelompok. Sekali lagi dalam Yohanes 1 ayatnya yang ketiga. Yang kebawa kita, orang baca bersama-sama. Kalian baca bersama-sama. Yohanes 1 ayat 3. 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia segala sesuatu pun yang telah terjadi dan segala yang telah dijadikan. Sekali lagi 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dan segala yang telah dijadikan. Oke, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tadi gambaran yang telah dijadikan oleh Sang Pencipta. Dan realitas sekarang terjadi seperti ini. Ada banyak pembakaran hutan yang menyebabkan ya ini hutan-hutan rata karena terbakar. Ada yang ulah manusia sengaja, juga ada beberapa kerusakan lainnya. Ini kalau di Provinsi Riau, seringkali kalau orang lihat di berita, kabut tebal meliputi daerah itu karena banyak hutan yang terbakar. Ini salah satu orang boleh lihat DP kumpulan asap dan cuma membakar di lingkar rumah. So kalau kena asap rasa sesak bernapas. Apalagi ini yang memang satu daerah mau cari tempat untuk bernapas segar tidak dapat. Ini sampah-sampah di laut, ya, dan pohon-pohon yang ditebang. Jadi karena pohon yang ditebang, banyak curahan air yang dari gunung ke pemukiman mengakibatkan banjir. Itu gambaran kecil dan saat ini jadi pertanyaan untuk didiskusikan. Yang pertama, apa hubungan dari ayat yang kita baca dengan sikap orang untuk menjaga alam? Silakan catat, apa hubungan dari Yohanes 1 ayat 3 dengan alam? Yang kedua, silakan diskusikan hal-hal apa sajakah yang Anda atau kalian generasi muda perbuat untuk menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan. Yaitu dua nama saja untuk didiskusikan. Silakan masing-masing kelompok berdiskusi. Ya, waktu berdiskusi biar kasih 5 menit ya. Dan setelah itu ada presentasi masing-masing kelompok. Tentang dua pertanyaan ini dan berpacu dari pembacaan Alkitab.
Jadi manusia itu harus sebenarnya berawal-awal bukan hanya mengambil sembarangan melakukan regulasi ini kalau menurut saya hubungan yang harus tadi dengan alat kan di sini dengan satu yang kedua alam apa saja kalian kata kalian juga tuh menjaga alam supaya orang sering jangan buang sampah sembarangan. Itu hal kecil seperti itu boleh memiliki alam jadi indah belia dari bersih sehingga ini orang mesti berusaha dengan hal kecil jadi besar. dalam hal kan memang segala sesuatu dijadikan Waktu 2 menit lagi. Jadi silakan semua harus memberikan pendapat, memberikan pandangan, juga memberikan masukannya tentang pertanyaan yang diberikan.
Ya, 1 menit terakhir ya guys. Sebelum masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, tinggal kelompok 3 yang belum. Sudah? Oke. Semua kelompok sepertinya sudah. Ya, silakan menghadap kembali yang tempat duduk masih menghadap belakang, boleh tidak ada ke arah depan. Ya, bisa tetap berkelompok tetapi boleh menghadap depan. Membantu untuk mempresentasikan hasil diskusi 2 nomor ini. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan tadi, yang berjudul tanggung jawab manusia untuk memelihara alam. Ya, pertanyaan pertama akan dijawab oleh saya sendiri, sedangkan pertanyaan kedua akan dijawab oleh Kirana. Jadi pertanyaan pertama, apa hubungan alam dengan Alkitab atau pembacaan yang telah kita baca tadi, yaitu 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga yang berbunyi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari setelah dijadikannya. Jadi jawaban kami yang pertama yaitu Tuhan menjadikan segala sesuatu untuk kita, bagi kita manusia. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bisa menjaga dan merawat alam ciptaannya. Karena itu sebagai ungkapan dan rasa syukur kita kepada Tuhan, agar apa yang diciptakan oleh Tuhan bisa kita lestarikan, bisa kita jaga, karena itu akan berdampak sangat bagus bagi masa depan. Terima kasih. Kemudian jawaban kedua. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu, hal-hal apa sajakah yang generasi muda perbuat untuk menjaga dan melestarikan alam ciptaan? Kami telah berdiskusi tadi dan mengumpulkan beberapa poin penting yang harus dimiliki oleh generasi-generasi muda zaman sekarang. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Untuk hal tersebut, kita bisa lihat dari gambar tadi, begitu banyak sampah berserakan dan hanya terbuang begitu saja di laut sehingga merusak ekosistem laut yang ada. Nah, cara kita untuk menanggulangi hal tersebut dengan cara kita bisa memilah sampah yang organik dan non-organik. Dan selanjutnya bisa diolah dengan kompos, dengan menjadikan pupuk untuk tanaman, dan bisa diolah sebagai barang-barang bekas yang bisa digunakan kembali. Lalu poin kedua yaitu melakukan reboisasi. Seperti video yang seperti gambar yang telah ditunjukkan tadi, banyak sekali hutan-hutan yang dibakar manusia atas ketidakpedulian manusia, dan banyak sekali pepohonan yang ditebangi oleh manusia. Nah, sebenarnya pohon-pohon itu boleh kita tebangi, namun harus sewajarnya. Nah, ketika kita telah memotong dan menebang pohon-pohon itu juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kita. Seperti jembatan, ada jembatan yang terbuat dari kayu, seperti buku yang kita miliki itu terbuat dari kulit kayu. Nah, solusinya agar tidak terjadi yang namanya hutan gundul dengan cara melakukan reboisasi atau penghijauan kembali dengan cara menanami pohon-pohon yang ada. Ketika 1 pohon kita tebang, maka 1000 pohon harus kita tanam. Lalu poin ketiga yaitu belajar mencintai alam.
Kalau kita mencintai alam, maka alam semesta pun akan menghasilkan buah-buah yang baik. Seperti pohon-pohonan, jika kita rawat dengan baik, itu akan menghasilkan atau berdampak untuk kebaikan kita sendiri. Belajar mencintai alam juga dilakukan sebagai bukti tanggung jawab kita. Seperti pada pertanyaan yang pertama, Tuhan telah memberikan semuanya ini kepada kita. Maka kita sebagai manusia harus mencintai dan merawat serta melestarikan alam yang ada. Bukan berarti Tuhan menciptakan alam, kita hanya suka-suka kita menggunakan alam itu. Kalau kita mau buah itu kita ambil semua. Tetapi kita tidak peduli akan lingkungan sekitar kita. Apa dampak yang atas ketidakpedulian kita, dampaknya itu tidak baik untuk diri kita juga. Lalu poin yang keempat yaitu mengurangi penggunaan kendaraan yang dapat menghasilkan polusi. Banyak sekali orang-orang yang rumahnya mungkin hanya dekat, tapi menggunakan kendaraan bermotor atau mobil karena malas. Kemalasan manusia yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. Nah, hal-hal tersebut juga penggunaan kendaraan motor, apalagi yang menggunakan bensin yang belum elektrik, itu dapat menambah polusi udara kita, sehingga udara di sekitar kita itu tidak seperti biasa, tidak sejuk, tidak kurang bagus untuk dihirup, dan lain sebagainya. Nah, cara untuk mengurangi penggunaan kendaraan, yaitu dengan menggunakan sepeda atau berjalan kaki, itu adalah salah satu hal yang baik. Sekian dan terima kasih. Silakan duduk ya. Kerja yang luar biasa hasil dari diskusi tadi. Ada beberapa poin yang sangat menarik yang disampaikan. Dan sebelum kita merangkum itu, yang mendengarkan kelompok yang kedua selesai tadi, kelompok 1. Dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dengan judul tanggung jawab manusia untuk memelihara alam, dan pertanyaan yang pertama, apa hubungan dari ayat Yohanes 1 ayat 3 dengan alam? Yohanes 1 ayat 3 mengatakan di sini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi hubungan dengan alam yaitu di mana dalam kalimat segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Berarti segala sesuatu telah Tuhan jadikan, termasuk alam ini, bahkan alam Indonesia. Maka dari itu, Tuhan telah menciptakan alam ini dengan baik adanya. Kita sebagai manusia harus mampu untuk menjaga dan melestarikan alam ini, agar kita dapat menikmati apa yang menjadi buatan Allah Tuhan menciptakan alam ini. Jadi jangan sampai manusia merusak alam ini sehingga tidak dapat menikmati alam yang telah diciptakan oleh Tuhan. Nomor 2, silakan. Dan soal yang kedua, hal-hal apa saja yang bisa dibuat untuk menjaga dan melestarikan alam lingkungan menurut dari kelompok menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak sembarangan, menjaga hutan dengan tidak menembak sembarangan, dan harus melakukan rehabilitasi atau penjauhan. Dan yang ketiga, dengan menjaga laut tidak melakukan pembuangan limbah ke laut. Oke, kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Silakan. Manusia ada kesempatan diberikan. Saya mengikuti kelompok 2 yang lagi diskusikan tadi akan membawakan diskusi kami. Untuk pertanyaan, apa hubungan dari ayat yang kita baca Yohanes 1 ayat 3 dengan alam? Di dalam Yohanes 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dan hidup jadi dari Dia dan segala yang telah dijadikan. Jadi hubungan di sini, Allah telah menciptakan alam untuk manusia, dan manusia itu tinggal memproses alam itu agar menjadi alam itu terurus dan alam itu menjadi lebih baik. Jadi di sini Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar kepada manusia agar manusia dapat menjalankan tugas yang telah diberikan Allah kepada manusia, dan Allah sangat mempercayakan manusia
Ya, karena manusia adalah makhluk yang paling mulia yang telah diciptakan oleh Tuhan. Jadi hubungannya di sini, Allah telah menciptakan alam untuk manusia dan manusia hanya untuk menjalankannya alam itu saja dan tidak patut untuk dikhususkan. Hal-hal apa saja yang Anda tidak berbuat untuk menjaga dan melestarikan alam yang telah diberikan. Menurut kelompok kami, untuk menjaga dan melestarikan alam bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, tetapi kita membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, agar kita untuk mengurangi penggunaan kertas, gunakan hanya untuk hal-hal yang penting. Jangan menjadikannya hanya untuk bermain-main seperti hanya membuat pesawat mainan dan sebagainya. Karena buku yang kita gunakan itu terbuat dari kulit pohon. Yang ketiga, melakukan daur ulang sampah. Seperti yang dikatakan kelompok tadi, kita harus memisah-misahkan sampah agar sampah yang masih bisa digunakan ulang bisa kita jadikan kreativitas yang bagus dan pantas. Kawan-kawan, hal ini yang kelompok terakhir untuk presentasi kelompok 3. Silakan. Kami akan menjawab soal ini dengan tema tanggung jawab manusia. Saya akan menjawab satu dan soal yang tadi berapa. Ini kita mendapat soal apa hubungan dari ayat yang dibaca tadi adalah ayat yang dibaca tadi terdapat dalam Yohanes 1 ayat 3. Berbunyi, segala sesuatu menjadi dari manusia dan tanpa tidak ada satu pun yang terjadi dari segala yang terjadi. Di sini mengatakan segala sesuatu menjadi dari manusia. Hubungannya dengan alam yaitu berarti kita akan masuk juga alam karena tinggali tidak oleh Tuhan dan Tuhan. Berarti kita harus melakukan yang terbaik untuk alam kita untuk Tuhan. Kita dipercayakan Tuhan untuk hidup di alam ini. Jadi kita harus mempersembahkan yang terbaik dan harus melakukan yang terbaik dengan menjaga kebersihan alam dan tidak merusak apapun yang ada di alam sesuai dengan dan sesuka kemauan kita. Kita harus menjaga alam yang diberikan Tuhan karena alam yang kita lihat semuanya ada di Tuhan. Jika tidak ada campur tangan atau perbuatan dari Tuhan, alam yang kita lihat saat ini atau hidup kita tidak akan ada di saat ini di alam ini. Jadi berarti hubungan alam dengan Yohanes 3 ayat 3 ini berhubungan bahwa Allah yang menciptakan semuanya termasuk alam yang diciptakan. Kita harus mencintai dan menjaga serta melestarikan alam yang diciptakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami di nomor 2. Soalnya, hal-hal apa sajakah yang generasi muda perbuat untuk menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan? Cara kami dalam menjaga kebersihan yaitu tidak membuang sampah, karena jika kita membuang sampah, kita juga akan merasakan dampaknya sendiri, karena jika kita membuang sampah sembarangan, kita akan merasa terganggu mulai dari aroma dan bisa menyebabkan munculnya penyakit. Cara yang kedua yaitu tidak merusak alam dengan cara tidak menebang pohon sembarangan. Pohon menghasilkan oksigen untuk kita bernafas dan pohon juga menjaga agar tidak terjadinya longsor. Jadi kita harus menjaga alam kita agar tidak terjadi sesuatu yang buruk bagi kita. Dan yang kedua, mengurangi polusi dengan cara menjaga dan mengurangi penggunaan kendaraan yang menghasilkan asap dan mengurangi pembakaran yang tidak diperlukan. Terima kasih. Terima kasih untuk
kelompok 3 dan terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3 yang boleh dan lembat yang boleh mendiskusikan soal yang diberikan dengan baik dan juga ada jalan keluar yang sudah dibaca. Adik-adik dari diskusi tadi jadi gambaran untuk orang. Karena kalau bukan orang, siapa lagi yang akan menjaga alam ciptaan ini? Karena di Yohanes 1 ayat 3 dan sampaikan ini adalah ciptaan dari sang pemilik dunia ini, yaitu Tuhan. Jadi Tuhan sudah ciptakan untuk orang pelihara, jaga dan dilindungi. Orang sudah dihadirkan, maka bukan cuma sekedar ada, merusak, tebang pohon, buang sampah sembarangan, tetapi orang juga semakin bertumbuh, semakin berlipat, harus menggunakan apa yang ada pada orang untuk menjaga dan melindungi alam. Tuhan sudah jaga, tinggal bagaimana orang kelola dengan baik. Dan tadi ada beberapa cara untuk bagaimana agar orang tidak lagi merusakkan alam ini. Karena alam tempat orang tinggal ini bukan untuk orang saja, tetapi untuk generasi seterusnya. Entah anak-anak, cucu-cucu dari kalian, berikut semua jadi oma dan opa, atau sudah ada, tapi anak cucunya akan menikmati. Sekarang orang sudah rasa so panas sekali, udara sudah segar, apalagi beberapa tahun ke depan kalau orang tidak jaga dan tidak pelihara. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, masing-masing kelompok sudah menyampaikan, ada yang bilang gunakan kertas dengan hemat. Jadi kalau membuat tulis, jangan belum selesai satu lembar semua pindah di lembar yang lain. Atau kertas orang semua share rabe-rabe, semua bikin pesawat untuk kelompok kedua ada bilang tadi. Tapi bagaimana orang berhikmat untuk menggunakan ini dengan baik? Karena mau bikin itu kertas, itu butuh proses juga lewat tebang pohon, mau ambil kulit, mau ambil untuk kelola itu, dan ya semakin habis pohon yang ada. Selanjutnya polusi udara, karena mobil Indomaret yang cuma 500 meter dari rumah, karena malas, mager, naik motor, padahal boleh jalan kaki. Atau mungkin sekolah cuma nekat, boleh ojek, atau cuma nekat, boleh jalan kaki. Atau ada sepeda, orang boleh gunakan. Karena itu bersahabat dengan alam, bersahabat dengan lingkungan, dan menyebabkan polusi. Atau juga membuang sampah sembarangan, buang sampah di got, dan akhirnya selokan atau got kaperok, banjir. Itu beberapa yang sudah disampaikan tadi, dan kiranya boleh orang pahami, mengerti, dan laksanakan. Karena anak-anak muda, kalau bukan lebih, bukan orang siapa lagi yang mau sama-sama jaga ini lingkungan. Jadi kalau ke kantin, tidak usah. Antara ini mau beli tahu isi di plastik, cuma beli 3 isi di plastik. 5 orang pergi, 1 orang 3, 5 plastik ke bawah. Berikut dari langkah kecil, foto. Tak perlu lihat tempat makan, isi di dalam situ supaya tak hemat plastik lagi toh. Atau kalau mau belanja ke toko-toko supermarket bawah paper bag. Saya sudah meminta tas plastik 5 kali beli balik, 5 kali dapat plastik. Dan sampah juga kita tambah. Ataupun hal-hal lainnya, sudah membeli minuman di kemasan, semua bawa tumbler supaya cuma isi di rumah, hemat biaya juga ramah lingkungan. Itu yang diharapkan dari materi ini, orang tahu bersama bahwa ini dunia bukan dunia, Tuhan cukup jaga Tuhan, jadi orang harus jaga dan dengan baik untuk mengelolanya. Kalau ada orang teman-teman yang masih buang sampah sembarangan, yang masih belum menggunakan tumbler, yang masih sering menggunakan tas plastik, orang boleh dulu. Karena firman Tuhan terkurang nyata daripada dunia. Orang sama-sama bersama seperti dunia ini. Juga ada yang update yang dimana dari jam berapa malam sampai jam berapa lampu kasih mati. Karena bagian dari menghemat energi listrik. Jadi orang juga atau orang tua yang bercucu elektronik kalau lupa cabut atau memang tidak cabut, kan boleh cabut. Lampu kasih mati, kalau semua tidur lampu dimatikan, siang-siang tidak usah gunakan lampu untuk menghemat energi listrik. Jadi itu hal-hal kecil yang kiranya orang bisa pahami bersama dan untuk orang lakukan. Karena tujuan pembelajaran juga nih, saat ini orang
bukan cuma sekedar tahu, tapi orang juga akan mengaplikasikan cara-cara untuk memelihara alam yang Tuhan sudah berikan. Adakah pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, dia akan dikasih tugas rumah untuk dibuat. Tugas rumah yaitu buatlah clipping tentang alam Indonesia dan perbandingannya dengan alam Indonesia yang sudah rusak. Jadi silakan cari koran bekas, yang bekas-bekas saja untuk orang gunakan, karena bagian dari juga pemanfaatan sampah-sampah, limbah-limbah. Jadi setelah ini juga biar dipesankan ya, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, kebersihan, karena di situ sumber juga kesehatan. Dan sekali lagi untuk tugas rumah, buatlah clipping tentang alam Indonesia dan perbandingannya dengan alam yang sudah rusak. Dan itu dibuat pribadi-pribadi dan akan dikumpulkan pada pembelajaran di minggu yang akan datang. Sudah? Dan akhirnya alam adalah karunia Tuhan yang Tuhan berikan. Alam adalah karunia yang Tuhan berikan. Nikmati dan jagalah itu. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Jadi nikmati dan jaga. Sekali lagi baca. 1, 2, 3. Alam adalah karunia yang Tuhan berikan. Nikmati dan jagalah itu. Oke, silakan jaga kesehatan orang teks di depan. Buru-buru minum susu. Thank you. Silakan duduk dengan doa. Silakan berdiri. Satu orang akan duduk dalam doa. Silakan tidak bisa. Doa buat apa yang telah kita pelajari tadi, agar sekiranya itu tidak lalu dengan begitu saja, melainkan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berdoa juga buat Dea Pawan yang telah mengajari kami, biar yang memberikan kekuatan kekuatan Tuhan agar dia dapat menjalani akan aktivitas dan setiap hari sesuai dan sesuai dengan Tuhan. Dan sesuai dengan Tuhan kami akan berusaha di tempat ini pada Tuhan kami, biar dia mau memimpin perjalanan kami agar bisa sampai di tempat kami bersama. Halo Pak Kalen. Halo Bu. Senang sekali ya tadi kita boleh hadir dalam proses pembelajaran Pak Kalen di kelas. Saya sangat senang menyaksikan ya Pak Kalen, luar biasa. Saya kasih selamat dulu. Ya, terima kasih tadi banyak sudah Bu. sangat berusaha dan saya menyaksikan sangat maksimal. Terima kasih. Nah, kita akan bercakap-cakap sedikit ya Pak, boleh ya? Boleh sekali. Oke. Pak Kalen, kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di kelas? Kalau pembelajaran tadi Bu, saya merasakan lewat satu kata yaitu seru, karena saya sangat disupport oleh anak-anak, bukan cuma saya saja yang mengajar, tetapi mereka juga seperti yang Ibu saksikan tadi, bagaimana antusias mereka dalam memberikan pertanyaan, menjawab, berdiskusi, jadi yang memang sangat seru. Jadi saya juga sebagai pengajar senang dengan hasil yang diperoleh lewat pembelajaran tadi. Berarti kalau saya boleh mengulangi, ada kebahagiaan dalam proses pembelajaran ya Pak? Benar sekali. Oke. Nah sekarang kalau menurut Pak Kalen sendiri dari segi metode yang Bapak pakai tadi, apakah sudah boleh memfasilitasi atau membadahi seluruh kebutuhan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran? Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi, saya menggunakan metode yang menurut saya sudah tepat untuk
situasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terlebih metode kontekstual yang saya lakukan agar memang benar-benar materi yang disampaikan anak-anak peserta didik bisa memahami dan bisa mempraktekkan, karena sesuai dengan konteks seperti tujuan pembelajarannya, Bu, tentang lingkungan tadi, bagaimana mereka bisa mengenal tentang keadaan sekitar. Saya rasa metode yang sudah digunakan sudah tepat, maka dari metode itu juga memancing peserta didik untuk bagaimana mereka bisa berpikir lebih, bisa menangkap situasi pembelajaran dengan baik. Nah, apakah segala sesuatu kan walaupun sudah seperti maksimal, apakah masih ada bagian-bagian yang menurut Bapak perlu dikembangkan lagi atau memang sepenuhnya sudah seperti itu? Memang Bu, secara tidak langsung saya juga merasakan ada beberapa hal yang perlu juga untuk terus dikembangkan agar ada kepuasan tersendiri dari pengajar juga peserta didik. Seperti tadi saya merasa bahan ajar karena juga pendidikan agama Kristen di kurikulum Merdeka Belajar ini materinya baru sedikit, jadi memang sangat diperlukan bahan ajar untuk menjadi bahan referensi agar peserta didik bisa mengetahui informasi ilmu yang lebih banyak. Juga media pembelajaran, tadi saya menggunakan LCD lewat penayangan beberapa video dan pembelajaran. Juga saya merasakan juga media pembelajaran lainnya yang dapat menunjang, misalkan media gambar atau media lainnya yang bisa juga disiapkan lewat perpustakaan di sekolah agar supaya juga tidak melulu misalkan mati lampu, bisa menggunakan media-media yang bisa bermanfaat dan bisa berguna di waktu yang tepat. Jadi kalau boleh saya ulangi apa yang Pak sampaikan, jadi perlu ada referensi-referensi tambahan ya Pak, baik itu berupa media digital maupun manual yang bisa dipelajari, dipakai di saat tidak ada listrik atau listrik padam ya. Nanti ada penunjang media-media seperti itu ya Pak. Luar biasa. Pak, tadi saya melihat ketika anak-anak berdiskusi, ada yang sangat antusias, ada yang diam, ada yang boleh dikatakan mereka yang memimpin percakapan itu, ada yang tidak, walaupun secara keseluruhan mereka sudah aktif ya. Berarti kan Pak, berarti ada perbedaan karakter ya Pak, anak-anak. Ada perbedaan gaya belajar ya. Kalau saya perhatikan, ada tadi saya, Pak, Mir minta gambar, Mir minta video, Mir minta dan DP, minta tulisannya dalam bentuk textbook. Nah, berarti kalau saya melihat tadi anak-anak dapat dikatakan gaya belajar mereka berbeda-beda. Nah, bagaimana menurut Pak Falan sendiri ketika melihat gaya belajar anak-anak seperti itu? Sebagai guru, saya merasa pribadi tertantang dengan konteks keberadaan siswa-siswi yang berbeda-beda. Tetapi inilah suatu keragaman, bagaimana juga kita sebagai tenaga pengajar berupaya untuk bisa memberikan apa yang memang pantas untuk didapatkan oleh peserta didik sesuai dengan kemampuan mereka. Seperti tadi ada yang minta lewat video karena menurut mereka penjelasan saja belum cukup. Ada yang minta tentang dari tulisan, dari buku, dan itu ya sebagai guru kita harus wajib untuk menyediakan untuk mereka bisa memahami lebih, karena karakteristik yang berbeda-beda, daya tangkap yang berbeda-beda, maka memang sangat perlu saya juga harus belajar ekstra agar bisa menyediakan apa yang diperlukan oleh peserta didik. Saya memberi apresiasi dengan pola pikir dari Pak Guru Falan. Nah Pak, tadi juga saya melihat ada anak-anak yang ketika ada temannya menyampaikan sesuatu mungkin tidak sesuai, ada sedikit tanda kutip ya Pak, tidak suka, tetapi cenderung kalau mau dikatakan marah belum sampai dimarah, tapi saya melihat itu lebih dari kepada masalah emosi saja. Nah, menurut Pak Falan, seberapa penting kita memasukkan dalam proses pembelajaran di kelas tentang pendidikan untuk kompetensi sosial emosional anak? Tentang kompetensi sosial anak, menurut saya sangat penting, karena apalagi juga saya di pelajaran pendidikan agama Kristen bukan hanya sekedar
akademik, pengetahuan yang diajarkan, tetapi juga masalah etika dan tentang hal misalkan diskusi, tetap ada perbedaan. Tetapi bagaimana siswa mengontrol agar ini hanya sebatas debat di kelas dan tidak terbawa emosi atau kalau orang bilang baper lewat perbedaan yang ada. Jadi saya rasa ini sangat perlu dan guru-guru harus menerapkan dan juga menyampaikan kepada para peserta didik agar juga dapat menyikapi hal-hal dengan tenang, dengan bijak, agar supaya tidak munculnya permasalahan baru, tidak munculnya perdebatan yang lebih mendalam, emosi tetap terjaga agar kelas tetap juga berjalan dengan baik. Oke. Dari proses pembelajaran di kelas tadi secara keseluruhan, kira-kira kalau kita pakai angka seberapa persen menurut Bapak sendiri sudah tercapai sesuai harapan Pak Falen sendiri? Kalau saya juga orang yang sangat mengapresiasi apa yang sudah berjalan dan saya juga cukup puas tadi. Ibu bisa saksikan saya bisa memberikan poin 9 karena ini bukan kesuksesan saya tetapi kesuksesan sejati seorang guru, yaitu melihat bagaimana peserta didik yang diajarnya bisa berkembang dan bisa menerima ilmu dengan baik. Dan tadi saya bisa melihat bahwa mereka bukan hanya sekedar duduk, hadir, mendengar, tetapi mereka mengerti. Maka timbul beberapa pertanyaan, timbul juga pernyataan dari mereka yang menjadi kepuasan saya bahwa di kesempatan untuk Merdeka Belajar ini bukan cuma guru saja yang memberikan ilmu, memberikan informasi, tetapi tadi bisa disaksikan bagaimana siswa-siswi berperan aktif meskipun belum semuanya, tetapi dominan banyak yang berperan aktif tentang materi pembelajaran. Jadi saya memberikan poin 9 untuk mereka, Bu. Iya, untuk mereka dan Pak Falen sendiri. Saya memang menyaksikan itu, Pak. Nah, kedepannya berdasarkan pengalaman yang didapat tadi, apakah ada pengembangan tertentu menurut penilaian Pak Falen untuk diri Pak Falen sendiri, dan kemungkinan saja di kelas-kelas yang lain kondisi psikologi kelasnya berbeda. Apakah ada trik-trik lain lagi ke depannya? Karena juga saya pribadi yang suka belajar, Bu, jadi saya rasa tadi juga belum cukup. Harus ada improvisasi juga sesuai dengan kebutuhan kelas. Jadi saya juga bersiap untuk masuk di kelas lainnya karena memang berbeda-beda situasi, keadaan, psikologi dari anak. Maka saya akan melayani mereka sesuai dengan porsi mereka, melayani sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi saya juga butuh literasi yang banyak, butuh pembelajaran yang banyak untuk tetap menyediakan apa yang perlu sesuai dengan porsi mereka. Jadi saya bersiap untuk terus mengembangkan, Bu. Ini Pak Guru Falen, kalau saya boleh memberikan Pak Falen ini guru punya visi misi ya, visi misi dan kelihatan dari cara berpikir terus berkembang terus. Itu Pak yang diharapkan di pendidikan Indonesia sekarang. Kita melakukan gerakan-gerakan supaya kalau dalam bahasa guru penggerak, Pak, mudah-mudahan Bapak boleh ikut ya ke depannya. Mari kita buat perubahan supaya kapal atau perahu yang bernama Indonesia ini boleh bergerak maju. Siapa lagi kalau bukan dari kita, Pak? Kapan lagi kalau bukan mulai dari sekarang? Pak, saya tunggu praktik-praktik baiknya di kelas-kelas yang lain. Dan inovasi-inovasi barunya saya tunggu dan saya yakin Pak Falen bisa. Iya. Saya juga sampaikan terima kasih karena dari momentum ini saya juga diajar untuk bisa semakin berkembang, selain juga dari motivasi saya, tapi untuk melihat seperti Ibu sampaikan, seperti kapal yang akan terus maju membawa Indonesia. Ya, saya juga berharap saya bisa seperti itu dan teman-teman guru, agar benar-benar kita akan menciptakan generasi emas di masa depan yang memang benar-benar emas untuk Indonesia. Ini yang diharapkan oleh Indonesia untuk dunia pendidikan karakter-karakter seperti ini ya, Pak. Saya salut, saya kagum, saya tunggu praktik baiknya, saya tunggu inovasinya untuk dunia pendidikan. Mulailah dari sekolah kita dulu, lalu kita berbagi ke lingkungan sekolah komunitas yang lebih luas. Ditunggu Pak ya. Siap. Dan selebihnya saya mantap. Terima Pak kasih. Falen, terima kasih untuk kerjasama dan kolaborasinya. Sukses ke depannya ya Pak. Iya, sama-sama. Selamat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sama-sama.